kali dia melakukan pencurian di sekitar desa Tegasan. 10 kali. Pengakuan dari siapa? Si Pandinya nih Pak, Pandi Rawan Pak. Pandi Rawan ngaku langsung. Iya Pak. Teresa. Iya Pak. Kenapa dihukum di orang anak kecil? Bukan seperti yang di video Pak. Ini Anak ini diamankan. Kan ini mungkin pegangan Bapak. Izin Pak. Kami belum memerlukannya ketika Bapak belum memberikan kepada kami. Iya Pak. Ya, segala rumah. Oke. Iya Pak. Siap Pak. Udah jam berapa tadi dilakukan pemeriksaan? Kalau pemeriksaan dari mana Pak? Kalau memang ada saksi lain Pak Kasareskrim yang disebutkan oleh pelapor, Siap. si Pandi ya. Silakan diperbanyak pemeriksaan saksi. Si Pandi ini aja dengan Pak ini ya. Boleh. Udah siap. Oke. Setelah saya cek tadi ke penyidik, ternyata kasus ini kan bukan kejadian 3 hari yang lalu. Saya sebelumnya berpikir baru kejadian 3 hari yang lalu, di tanggal 22. Ternyata kasus ini terjadi di tanggal 7 bulan Juni. Dan saya tanya tadi ke kepala desa, rekan-rekan melihat bahwasanya sudah dilakukan upaya perdamaian. Bahkan di kantor polsek. Nah, ternyata setelah itu di tanggal 22, orang tuanya pas nama Sumarni ini membuat laporan ke kita tentang kekerasan terhadap anak. Polisi segera bertindak, saya perintahkan Kasareskrim, Kanit PPA, cari siapa yang melapor Bu Sumarni, harus segera mintai keterangan beserta anaknya. Ternyata Kanit PPA saya selidiki, dia tidak di kampung anak ini sama ibunya. Saya dapat laporan terakhir, dia terjaring daripada Raja Satpol PP rupanya. Mama anaknya diamankan Satpol PP. Nah, lalu berdasarkan arahan Pak Kapolres ke saya agar segera jemput bola. Ya, upaya kita menjemput bola, jangan nunggu. Nah, sehingga Pak Kasat memerintahkan Kanit PPA melakukan pemeriksaan di kantor Satpol PP. Dari hasil keterangannya bahwa dia mengatakan dilakukan kekerasan di kantor desa. Setelah dia tertangkap di rumah Sarimin. Ketika masuk rumah Sarimin pada hari Jumat jam 1 malam dan melakukan pencabulan terhadap anaknya itu dengan cara meraba-raba. Awalnya dari keterangannya adalah membongkar lemari, mencari HP dan mencari uang. Ketika tersebut tidak dapat, ternyata melihat anaknya atas nama Sela tidur, lalu meraba-raba, terkejut, menjerit, lari. Saat itulah dia pulang ke rumah neneknya. Sesampai di rumah neneknya yang dilaporkan ini, lalu dijemput oleh massa, ya, dibawa ke kantor kepala desa. Diduga berdasarkan hasil keterangan dan kita lihat masih bisa melihat visum ya, walaupun sudah lama masih kita dapatkan visum di kakinya dan kita sesuaikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa dalam proses penganiayaan tersebut dia dijepit juga kakinya dengan kursi. Ya, dengan kursi. Mungkin akibat jepitnya kaki dengan kursi masih meninggalkan bekas. Nah, masih ada visum yang kita lakukan pemeriksaan. Nah, saat ini penyidik lagi melakukan proses pemeriksaan saksi yang disebutkan tadi. Kalau nggak salah ada 9 orang, 8 orang dia ketahui namanya, yang satu lagi tidak dia ketahui. Maka berdasarkan itu, kita panggil dulu kepala desa dan sekdes untuk memeriksa siapa orang-orang yang berada di kantor desa pada saat itu. Apa yang dilakukan mereka? Kepala desa kan pasti kenal dengan warganya. Makanya tadi saya tanya, kepala desa kan pasti kenal dengan warganya. Ya kenal Pak. Dari keterangan mereka nanti akan kita tindak lanjut pemeriksaan saksi dan kita konfrontir. Berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah kita konfrontir, ternyata cukup bukti untuk dijadikan tersangka. Nanti akan kita lakukan gelar perkara dan kita tingkatkan menjadi tersangka. Itu sementara proses dari penyidikan Reskrim Polres Mandiri. Berarti sejauh ini kepala desa yang dipanggil itu sebagai saksi? Sebagai saksi. Belum ditetapkan tersangka? Belum. Jadi apabila kemudian 1 kali 24 jam nanti akan kita tentukan daripada hasil pemeriksaan tersebut dengan gelar perkara. Izin komandan, sudah berapa orang yang diperiksa yang ada di lokasi? Berarti kalau yang diperiksa adalah pelapor sendiri, ya, kemudian anaknya, ya, Ibu Sumarni anaknya,
kemudian salah satu masyarakat, kemudian Kades Sekdes, berarti sudah 5 orang. Bisa dipertegas kembali Komandan keterlibatan Kades ini dalam dugaan kekerasan itu orang tua. Karena di video ada video Pak Kades yang menjepit kaki. Bisa berdasarkan hasil video, tetapi kan harus kita juga mendapatkan hasil keterangan saksi, ya kan? Memang saat video itu merupakan salah satu sudah bisa menjadi alat bukti, tetapi kan berdasarkan keterangan saksi untuk memperkuat itu. Apabila ini sudah kuat nanti, ya kita gelar perkara. Jadi apabila terbukti Komandan, itu hukuman pidananya berapa tahun itu, Komandan? Itu kalau untuk Undang-Undang Perlindungan Anak ini 3,5 tahun atau 66 bulan. Nah, tetapi apabila dia melakukan penganiayaan ini lebih daripada 1 orang, berarti kan kalau di KUHP-nya kan 170-nya, berarti ini ancaman hukuman kan 5 tahun ke atas. Kalau di video itu Komandan Kades itu berbuat seperti apa? Rupanya alat bukti yang diserahkan lapor itu Komandan. Gimana? Yang di video. Nah, di video Kades berbuat seperti apa kepada anak korban? Bisa dipertegas lagi. Peran Kades, berarti kalau kita melihat dari video dan keterangan-keterangan saksi lain, ini peran daripada Rizal Effendi ya. Kita tidak menyebutkan Kades. Ya kan? Bahwasanya melakukan kekerasan terhadap Pandi Irawan ini dengan cara menjepit warna biru ke punggung kaki Pandi Irawan. Berarti si Pak Rizal ini belum ditetapkan tersangka ya Komandan? Masih pemeriksaan 24 jam begitu. Apabila cukup bukti.